Halo semua, nama aku adalah Emily Subroto dan aku merupakan mahasiswa baru di kampus ISI Yogyakarta tahun 2021. Aku mengambil jurusan seni murni, Fakultas Seni Rupa. Sebelumnya aku ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Road to PTN karena telah mengundang atau menawarkan aku untuk jadi presenter di kanal YouTube channel mereka. Dalam video ini aku akan membahas perjalanan aku sebagai seorang seniman sehingga aku memilih jurusan seni murni di kampus ISI Yogyakarta, dan aku juga akan membahas detail-detail mengenai portofolio dan juga tips and trick berdasarkan pengalaman aku untuk membuat portofolio. Jadi pertama, perjalanan aku tuh dari dulu suka seni rupa dan seni musik, tapi aku tuh dari dulu anaknya lumayan pemalas, jadi aku bukan tipe orang yang kayak gambar di mana-mana. Pokoknya nggak pernah menggeluti bidang seni secara serius meskipun aku suka sebagai hobi. Waktu aku masuk SMA aku mulai mikir aku mau masuk jurusan apa, lalu aku pengen jadi desainer grafis. Dari situ aku belajar sendiri dunia per-adobean. Lalu waktu aku kelas 11 aku magang di sebuah graphic design studio. Aku lihat orang lain kerja gitu. Aku lihat bahwa dunia graphic design itu lebih ke branding sama marketing. Sedangkan aku tipe orangnya lebih suka ekspresi. Nah, kalau misalnya ekspresi dunia digital itu kan mungkin ilustrator atau animator, tapi jujur aku tuh kurang jago gambar dan membuat ilustrasi. Lalu tiba-tiba kan ada pandemi. Pas pandemi itu aku jadi lebih rajin untuk cari tahu, dan akhirnya aku tertarik dengan dunia seni murni karena aku sangat suka dengan seni klasik, dan aku juga tipe orang yang punya banyak ide. Aku tipe orang yang lebih suka membuat karya orisinil gitu. Dari situ aku mulai belajar gambar-gambar dan lukis-lukis, pokoknya belajar aja dari YouTube. Jadi ya itu, aku sebenarnya backgroundnya tuh lebih ke dunia desain, tapi ya aku berubah pikiran dengan cepat. Dan aku tuh dari dulu juga nggak pernah mimpi untuk masuk PTN. Waktu SMA aku benar-benar juga merupakan tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan nilai. Kayak maksudnya aku lumayan rajin sih di sekolah, tapi aku bukan tipe yang kayak nilai harus 9, harus 100 gitu. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku juga nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut eksibisi, belum pernah ikut bimbel atau les gambar. Jadi aku semua ini benar-benar buat aku mendadak, dan aku semuanya benar-benar belajar dan cari tahu sendiri. Lalu kenapa aku pilih ISI Yogyakarta? Pertama, daerahnya. Setelah aku belakang kampusnya itu kan ada sawah, lalu juga di kampusnya sendiri di gedung-gedungnya itu banyak pepohonan. Terus seniman itu kebanyakan terinspirasi oleh alam, dan menurut aku daerah situ tuh benar-benar bisa menjadi inspirasi gitu. Lalu yang kedua, prodinya yang lengkap. Aku kan suka segala jenis seni, jadi aku pikir seru juga gitu bisa ketemu anak desain, ketemu anak musik. Terus kalau suatu hari ingin bekerja juga bisa berkolaborasi dengan mereka karena sudah menjalin banyak relasi seperti itu. Masuk ke portofolio, intinya tuh dari portofolio kalian pertama baca instruksi baik-baik. Kedua, kamu harus tunjukin pertama bahwa kamu itu pekerja keras. Kedua, kalau kamu itu punya skill atau keterampilan. Lalu yang ketiga, kalau kamu itu punya kreativitas. Nah, ketiga hal itu menurut aku sendiri sih, jadi waktu aku bikin portofolio itu yang aku lakukan. Pertama tuh disuruh gambar suasana, dan aku udah nggak punya soal yang punya angkatan aku, tapi kalau nggak salah waktu itu disuruh gambar suasana banjir. Andaikan bahwa kamu adalah seorang superhero, jadi yang aku gambar di sini itu ada orang di tengah, yaitu aku. Lalu ada bayangan kayak superhero gitu. Terus lingkungan sekitarnya ya banjir. Yang kedua, still life. Still life ini juga ditentukan objeknya apa aja. Waktu itu kalau nggak salah ya, waktu itu aku diminta gelas kaca, gelas, HP,
semangka dan pisau. Ini semua mesti karya original, jadi benar-benar dari kamu yang nata sendiri semua barang-barangnya. Dan jujur aku bikin ini banyak ini sih draft komposisi gitu, banyak trial and error. Terus ini kalau nggak salah medianya boleh apa aja deh, tapi yang tadi yang gambar suasana tuh mesti pensil, graphite pencil gitu. Yang still life ini aku pakai pensil warna, tapi kalau nggak salah boleh pakai yang lain. Lalu yang ketiga ini karya bebas. Sebenarnya lukisannya ada sama aku sekarang. Biasanya karya bebas tuh yang menggambarkan budaya Indonesia, atau pokoknya karya bebas itu yang menunjukkan kamu kreatif. Tapi jujur di karya bebas ini aku benar-benar kirim apa yang udah pernah aku lukis ya, dan apa yang aku pengen kirim gitu. Tips pertama dari aku itu kerja keras. Seperti tadi yang sudah aku jelaskan di perjalanan aku kan latar belakangnya lebih ke dunia desain digital gitu kan. Terus aku masuk seni murni itu mendadak. Aku research banyak tentang dunia seni murni. Terus aku juga banyak baca tentang seni-seni klasik, dan aku benar-benar belajar banyak hal. Jujur sih aku mungkin lumayan berbakat dalam melukis, tapi itu semua bisa dilakukan kalau kerja keras. Lalu yang kedua, kamu cari kelemahan dan kelebihan kamu. Lalu kelebihan kamu itu yang kamu tonjolkan. Kelemahan aku itu mungkin karena aku nggak punya basic gambar, karena aku udah nggak pernah les. Kelemahan aku mungkin anatomi, pokoknya hal-hal yang sangat struktural kayak ya anatomi, terus juga portrait. Jadi ya biasanya orang karya bebas tuh kirimnya gambar portrait dengan apalah gitu. Tapi ya karena aku sadar gitu kelebihan aku mungkin di dalam memilih warna. Padahal ini bukan warna-warna yang biasa aku pakai di lukisan aku. Biasanya aku pakai warna-warna yang sangat tidak earthly tone seperti ini. Tapi ya aku sadar gitu, mungkin kelebihan aku di mencari warna. Jadi aku benar-benar tunjukin lo, aku bisa campur-campur warna hingga realistis. Apalagi ini pakai akrilik. Dan aku waktu itu cuman punya 12 warna, jadi aku benar-benar belajar color wheel dan benar-benar campur-campur warna sini sana sampai dapet yang sesuai dengan reference photo. Selain aku campur warna, aku juga menekankan komposisi, khususnya di gambar suasana dan gambar still life. Kayak jujur gambar suasana aku, gambar orang jujur kurang. Terus di still life juga waktu itu aku pakai pensil warna yang murahan gitu buat anak kecil. Jadi itu warna-warnanya benar-benar kurang vibrant. Jadi ya karena aku tahu, aduh ini pakai pensil warna ini kayak kurang bisa bagus. Terus juga gambar suasana aku kurang bisa gambar orang. Jadi di kedua gambar ini aku coba tekankan soal komposisi. Kedua gambar ini pakai komposisi yang main objeknya tuh di tengah. Lalu kita masuk ke tips ketiga. Tips ketiga ini mungkin tips yang jarang kalian dapatkan, tapi ini sejujurnya hal yang aku lakukan saat membuat portofolio, yaitu bikin esai itu jangan ngasal gitu. Soalnya setahu aku kalau diisi Jogja ya, setahu aku juga nanti disuruh buat skripsi. Jadi bikin esai itu kalau bisa jelas gitu, paragraf pertama bahas apa, paragraf kedua bahas apa gitu. Karena tadi ya karya bebas aku lumayan dalam tanda kutip membosankan, tapi di esai itu aku ngejelasin kalau aku membuat karya ini karena pertama aku suka seni klasik, yang kedua kenapa lukisan zaman barok, padahal ketertarikan aku atau style aku bukan barok, itu karena menurut aku karena aku masih belajar ya, aku mesti pertama mulai dengan realisme terlebih dahulu.
aku juga jelaskan kenapa aku gambar pemandangan, ya karena aku tipe orang yang sukanya landscape atau alam. Lalu ada juga hal penting yang aku tekankan di essay aku, bahwa aku self learn, dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa aku diterima di SNMPTN. Mungkin orang yang nilai portofolio aku waktu itu lihat kayak, wah hebat juga ya, self learn tapi bisa gambar seperti ini. Jadi kalau kalian juga ada yang otodidak, merupakan orang baru di dalam dunia seni, ya kalian boleh cantumkan fakta itu, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka. Di paragraf terakhir aku sedikit taruh hal pribadi yang aku ingin lakukan, karena ini kan pemandangan di kota Delft. Terus aku juga tulis kalau suatu hari aku juga pengen menggambar kota Indonesia secara plein air. Ya, jadi segitu dulu dari aku terkait perjalanan aku masuk PTN dan tentang portofolio aku.